Superstar Development sini dari video ini saya akan bahas tentang insiden God Valley. Apakah ternyata Shirohige berpindah pihak membantu Garp dan juga Roger? Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, yaitu Shirohige dan juga S. Mantap, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah kali ini kita akan bahas tentang bajak laut yang selalu ramai dijadikan topik bahasan di mana-mana. Terutama dibahas di anime episode terbaru yaitu di episode 958 yang menurut saya dua episode terakhir ini sama persis dengan dua chapternya. Untuk di manga yaitu di chapter 956 dan 957. Itu adalah dua chapter yang luar biasa menurut saya. Sejujurnya untuk chapter 957 ini, wah ini benar-benar berjudul Ultimate dan sangat ultimate sekali. Itu menjadi satu chapter terbaik seantero One Piece, ini menurut saya ya. Dan untuk animenya pun, gambar atau animasinya wah ajib banget bos. Untuk kedua episode ini, udah kayak movie Stampede coy. Nah pasti kalian juga udah pada nonton kan episode yang terbaru yang membahas Rocks the Sebek melalui Sengoku. Oke, jadi nama Rocks ini sebenarnya pertama kali disebutkan itu di chapter 907 itu kalau di manga ya. Itu adalah tepat setelah beresnya arc Whole Cake Island dan bersiap-siap menuju ke arc Reverie. Karena di situ adalah setelah masing-masing laksamana angkatan laut atau Vice Admiral lah. Mereka mengantar tiap raja ke pengantaran Mary Joyce dan pada saat itu para angkatan laut sedang berkumpul. Itu pula lah awal mula percakapan Kaido dan Big Mom yang didengar oleh semua orang hingga akhirnya Hina bertanya hal itu kepada Garp. Situ pun akhirnya dijelaskan bahwa sebelum eranya Roger adalah era dari bajak laut Rocks ini. Sebelum bermunculan para kaisar-kaisar yang ada, Rocks adalah orang yang mengontrol lautan ini sebelumnya. Ya wajar sih toh krunya juga nanti semuanya bahkan menjadi kaisar, ini sangat mantap sekali. Dimana era selanjutnya dari Rocks ini adalah eranya Roger, Shiki, dan Shirohige. Sebenarnya untuk hal ini tidak lama lah setelah Rocks dikalahkan, kemungkinannya. Dan kurang lebih 26 tahun yang lalu dikatakan 4 bajak laut terkuat adalah Roger, Shiki, Shirohige, dan ditambah Big Mom. Walaupun tetap saja belum ada sebutan resmi untuk Yonko pada saat itu. Hingga akhirnya sebutan Kaisar atau Yonko pun menjadi sebutan hampir resmi oleh pemerintahan dunia. Di mana Shirohige dan Big Mom sepertinya menjadi bagian awal sebutan Kaisar ini alias Kou. Lalu ditambah juga dengan Kaido, lalu yang baru juga adalah Shanks di 6 tahun yang lalu. Hingga Kurohige yang paling baru setelah menggantikan Shirohige yang tewas di perang Marineford sebelumnya. Sebelum diberitahu, Sengoku pun kita masih mengira bahwa sebutan Garp sang pahlawan angkatan laut karena pertarungannya dengan Roger. Tapi ternyata ada insiden lain yang membuatnya mendapatkan julukan tersebut. Dimana krunya yang lain selain para Yonko yang diketahui adalah Kinjisi no Shiki. Ya untuk ini sering banget sebenarnya saya bahas di video lain, mungkin kalian bisa cek videonya. Lalu ada juga yang namanya Kapten John, inilah sepertinya harta karun yang dicari oleh Buggy. Lalu juga ada Silver X dan Aochoku. Itu adalah orang-orang yang sudah terkonfirm sebagai anak buah atau kru dari bajak laut Rocks. Serta beberapa nama lain lah yang masih spekulasi pembaca seperti Miss Bakin dan juga Shaki. Di lain kekuatan dari Rocks juga yang pastinya akan sangat hebat. Dia ini bisa memimpin orang-orang sehebat yang saya sebutkan tadi. Ada juga ambisi dari Rocks ini yang membuatnya dihapus dari dunia. Karena menurut Sengoku itu semua berhubungan dengan banyak hal tabu di dunia ini. Yang pastinya saya pun sangat yakin ada hubungan Will of the yang menjadi bagian dari namanya, yaitu Rocks the Sebek. Atau mungkin juga bisa tentang Void Century atau juga Poneglyph, tapi yang jadi pertanyaan sejauh ini adalah apakah yang dia tahu tentang rahasia dunia ini? Sejauh apa Rocks the Sebek ini mengetahuinya? Serta 38 tahun yang lalu, bajak laut Rocks ini menyerang Tenryubito yang sedang berada di God Valley.
Tapi Garp yang mengetahuinya, akhirnya dia maju paling depan bersama dengan seorang rekan yang membantunya, yaitu adalah Goldie Roger, sang Raja Bajak Laut masa depan. Itu pula yang menjadi salah satu alasan kenapa Garp ini tidak mau membicarakan insiden kepahlawannya tersebut. Karena dia harus bertarung bersama seorang bajak laut. Di sini pula kita mengetahui alasan juga kenapa Garp tidak ingin menjadi seorang admiral, yang berarti dia ini sudah lama sekali ingin dinaikkan pangkat menjadi admiral. Alasannya karena moral kompas miliknya tidak setuju dengan yang namanya Tenryubito. Sehingga dia tidak mau diperintah, dan menjadi alasan juga dia tidak mau menceritakan insiden God Valley ini karena harus melindungi si bangsa Tenryubito. Nah, entah kalian sadar atau tidak, sebenarnya itu menjadi salah satu hal yang menarik, di mana bahkan Garp ini seseorang yang dibawa pemerintahan dunia, alias dia ini seorang angkatan laut. Tapi dia memang sejak awal sudah menentang Tenryubito juga, yang dikatakan sebagai dewa, dan Will of the ini benar-benar musuh dari para dewa. Garp tidak mau menjadi budaknya. Luffy bahkan melawan Tenryubito. Roger, Raja Bajak Laut, udah jelas lah ini ancaman bagi Tenryubito, dan sekarang yang ditakuti adalah Kurohige. Lalu Rox dan bajak lautnya juga bahkan terang-terangan akan melawan Tenryubito. Lalu Portgas the Road, dia melahirkan seorang anak alias S yang juga anak dari Raja Bajak Laut. Dan Haguar the Saulo, dia menolak perintah dari Tenryubito untuk menghancurkan Ohara. Serta Trafalgar the Waterloo, dia melawan Doflamingo yang seorang Tenryubito. Dan terakhir, Monkey the Dragon, sudah jelas dia memutuskan untuk melengsarkan Tenryubito ini. Itu semua adalah nama D yang menyerang Tenryubito. Dari insiden itu dikatakan God Valley sudah tidak akan ada lagi di dalam peta, dan seluruh pulaunya sudah hilang tanpa penjelasan sebelumnya. Alias dihilangkan dari sejarah yang ada lah. Jujurnya tentang God Valley sendiri akan saya bahas di video lain karena ini sangat unik sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kedua orang ini, Roger dan juga Garp, bisa menang melawan bajak laut Rox yang krunya aja sudah luar biasa? Banyak yang bilang mereka ini berduet melawan Rox, jadi mungkin kemampuan Rox ini seperti Roger dan Garp yang disatukan lah. Sejujurnya saya tidak setuju dengan hal tersebut, dan pernyataan tersebut pun tidak relevan. Karena yang kita perlu ketahui di sini adalah peperangan antara satu bajak laut Rox yang berarti seluruh krunya dengan Shirohige, Kaido, dan yang lain semuanya ada di sana, melawan Monkey the Garp yang sebagai angkatan laut, yang berarti dia pun membawa armada besar angkatan lautnya dengan para perwira-perwira hebat yang lainnya juga dong, tidak mungkin Garp seorang diri. Dan yang terakhir adalah bajak laut Roger yang pasti isinya juga krunya yang sangat hebat. Ada Rayleigh, lalu juga ada Skipper Gaban, dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya ini adalah pertempuran skala besar, bukan yang terlibat hanyalah Rox, Garp, dan juga Roger. Ingat, masih ada kru dan angkatan laut yang lain. Nah, di sini akan saya beri dua opsi. Kenapa bajak laut Rox ini bisa kalah? Untuk opsi pertama, kita pun tahu Zephyr alias musuh di movie One Piece Z ini adalah seorang karakter canon yang ada di cerita asli One Piece ini, dan dia sudah menjadi admiral di usia 38 tahun yang lalu, dimana dia meninggal di usia 78 tahun. Jadi saat kejadian God Valley itu sudah jelas dia menjadi admiral pada saat itu. Jadi alasan juga kenapa Sengoku tahu secara rinci tentang kejadian Garp tersebut adalah karena Sengoku ini juga ikut dalam insiden itu bersama dengan Zephyr dan juga Garp. Mungkin akan ada juga angkatan laut hebat yang lain seperti Shuru dan yang lain-lain juga ikut perang. Nah, kenapa hanya Garp ini yang disebut sebagai pahlawan? Padahal banyak angkatan laut besar yang lain yang ikut juga. Jawaban yang paling jelas dan masuk akal adalah mereka-mereka ini adalah angkatan laut yang bermoral baik, jadi tidak mencari jabatan seperti si Asoino. Jadi kemungkinan besar Garp inilah orang yang mengalahkan sang kapten, alias dia yang melawan langsung bajak laut Rox the Shebek ini. Dimana untuk krunya yang lain yang jelas super hebat seperti Shirohige, Shiki, dan yang lain. Bukankah itu juga menjadi alasan yang cukup clear kenapa Shuru, Sengoku, dan Zephyr sangat dikenal sebagai angkatan laut yang ditakuti? Salah satu alasannya adalah mereka juga cukup terkenal setelah insiden dari God Valley ini. Tapi tetap Garp lah yang memuncaki perang hebat tersebut. Dimana sejujurnya jika Garp Roger melawan Rox dan Shirohige saja sebagai topnya aja itu udah jadi tag team yang sangat masuk.
Dan ingat, di masa prima Shirohige dan juga Shiki dikatakan setara dengan Roger, dan Roger setara dengan Garp. Jadi ketiga orang itu, Rox, Shiki, dan Shirohige benar-benar di level yang sangat berbeda. Bahkan di 28 tahun yang lalu, butuh Sengoku dan Garp untuk melawan Shiki ini, itu pun untuk meminimalisir kerusakan yang ada di Marineford. Jadi sudah sangat masuk akal jika orang-orang hebat ini di Angkatan Laut yang ikut membantu Garp di insiden God Valley. Dimana untuk bajak laut Roger seperti Rayleigh dan krunya yang lain melawan komandan yang lain lah seperti Kaido, Big Mom, Ochoku, Silver Axe, dan yang lain-lain. Itulah juga mungkin alasan kenapa di zaman Sengoku, Angkatan Laut membiarkan Rayleigh berkeliaran bebas di Sabondi padahal dia pasti punya bounty yang luar biasa tinggi bukan sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut. Dimana yang tadi adalah opsi pertama. Untuk opsi keduanya adalah tidak ada angkatan laut terkenal selain Garp ini, ya mungkin sisanya hanyalah fodder-fodder biasalah atau kru angkatan laut yang tidak terlalu hebat. Tapi di opsi ini adalah Shirohige ikut berpindah ke bagian Garp dan juga Roger. Dimana itu pun menurut saya cukup masuk akal mengingat Shirohige ini adalah orang baik yang bahkan tidak merusak manusia atau menyerang manusia secara asal. Bahkan di flashback Oden pun kita melihat dia tidak menyerang balik angkatan laut yang mengincarnya. Serta perkataannya kepada Kozuki Oden tentang dia yang tidak suka dengan orang yang mau bergerak di bawah orang lain. Itu mungkin pengalamannya ketika di bawah bajak laut Rox ini. Serta di flashback Kozuki Oden kita lihat bagaimana dia bersenda gurau dengan Roger. Seakan-akan mereka ini bukan mantan musuh lah, melainkan hanya rival yang sesama di lautan saja. Jika mereka ini benar-benar musuh, wah pasti pertarungan mereka pun akan berakhir sampai cukup parah. Yang pastinya akan ada cedera yang cukup parah lah di kedua pihak. Dimana pada saat perang itu tidak ada kejadian atau luka yang cukup parah yang diterima keduanya. Yang berarti itulah cukup alasan juga kenapa Roger dan Shirohige cukup akrab. Karena mereka ini sebelumnya pernah bertarung bersama untuk membasmi bajak laut Rox dan sebenarnya itu akan super nyambung dengan luka yang diterima oleh Shirohige yang dia katakan kepada Shanks. Ini akan saya bahas juga di video lain. Nah jadi begitulah menurut saya tentang insiden God Valley yang super duper ultimate ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join di channel Membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges yang keren dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini teman kalian. Gue Devil pamit and I see you guys next time.